Imbauan Ketua MUI soal Yahya Walloni tidak akan pernah memecahkan masalah, ditulis oleh Chardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yahya Walloni, nama ini pasti sudah akrab sekali di telinga kita. Saya yang tidak pernah kenal orang ini lama-lama jadi kenal akibat pemberitaan di media sosial maupun ceramahnya yang sangat luar biasa provokatif. Kalau kalian search di Google, kalian mungkin akan terkejut betapa banyaknya kontroversi yang dia buat. Tapi hingga kini dia masih aman-aman saja dan belum ditindak sama sekali. Menurut yang saya baca, dia ini seorang pendakwah mu'alaf yang menjadi ustadz setelah sebelumnya mengaku berprofesi sebagai pendeta. Dalam ceramah-ceramahnya dia sering menebar kebencian dan menimbulkan kontroversi di sana-sini. Tidak heran lagi kalau ada banyak sekali orang-orang yang geram dengan dirinya. Orang seperti ini tidak layak jadi penceramah. Ucapannya tidak menyejukkan, tidak mendidik, dan cenderung cari sensasi biar dikenal banyak orang. Lalu sering diundang dan lah ujung-ujungnya kemana? Coba suruh dia ceramah gratis. Mau nggak? MUI yang sudah lama didesak netizen untuk mengambil tindakan tegas terkait ceramah-ceramah meresahkan Yahya Walloni akhirnya buka suara. Ketua MUI, yakni Khalil Nafis, akhirnya ikut angkat bicara dengan beredarnya pemberitaan tentang ceramah Yahya Walloni, terutama soal doa Quraisy Shihab segera mati. Ini berawal dari cuitan seorang netizen yang seolah geram dengan MUI yang tidak ambil tindakan terkait ini. Mirisnya, @MUI Pusat mendiamkan hal seperti ini. Seperti Yai Khalil Nafis mempelopori untuk lebih mendayagunakan MUI agar tidak ada ustadz yang suka menebarkan kebencian. Katanya, saya sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya mencari guru dan ustadz yang mengisi masjid dan pengajian agar dapat pemahaman Islam yang benar. Begitu jawab Khalil di Twitternya. Jawaban seperti ini sungguh sangat disayangkan. Dari jawabannya, ada kesimpulan kalau apa yang dilakukan Yahya Walloni adalah salah. Ada anggapan kalau ceramah-ceramahnya tidak layak dicontoh. Lantas kenapa seorang ketua MUI hanya memberikan jawaban umum yang sama sekali tidak akan memecahkan masalah? Saya juga termasuk yang mendukung soal sertifikasi dan lisensi penceramah agama. Tujuannya agar orang seperti Yahya Walloni ini tidak diberi panggung untuk keluar-keluar meresahkan. Tapi hingga saat ini semua seolah tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu kalau mungkin memilih main aman dan cuma sekedar mengimbau. Kalau cuma mengimbau siapapun bisa, cuma dengan imbauan dan kata-kata saja. Disuruh pintar-pintar cari guru yang benar, ini sama sekali bukan solusi. Coba pikirkan analogi ini. Guru sekolah melenceng dan mengajarkan yang tidak-tidak kepada muridnya. Apakah pemerintah bakal diam saja? Pasti dipecat kan? Pemerintah tidak bilang siswa harus pintar-pintar cari sekolah dan guru yang benar. Ada penjual di pasar yang menjual daging yang diawetkan dengan bahan kimia berbahaya. Apakah akan dibiarkan? Pasti ditangkap kan? Pemerintah tidak mungkin bilang warga harus beli mencari pedagang daging yang jujur dan bisa membedakan daging mana yang segar dan sudah diawetkan. Lantas kenapa ada begitu banyak penceramah dan pemuka agama yang jelas-jelas sangat berbahaya dan ceramah penuh kebencian lantas dibiarkan saja? Apakah karena segan menindak, takut jadi heboh sehingga lebih memilih main aman dan dibiarkan saja itu berlalu? Kalau profesi semacam dokter, psikolog, notaris, dan pengacara saja butuh lisensi, kenapa penceramah tidak? Apalagi penceramah agama ini sangat menyangkut agama yang kadang rentan dipolitisasi oleh penceramah yang gak benar. Justru lembaga seperti MUI lah yang bisa membuat perubahan dengan tegas melakukan sertifikasi penceramah. Mereka lebih berpeluang menggolkan wacana tersebut. Power mereka lebih kuat dan daya tawarnya jauh lebih besar. Kalau kita mah orang biasa, teriak sampai kerongkongan pecah pun tidak akan didengar. Teriak tapi tidak akan sampai ke telinga presiden. Justru sangat disayangkan MUI tidak gerak cepat mengatasi ini. Apalagi benda yang tidak ada kaitannya dengan kulkas saja bisa disertifikasi halal. Masa penceramah tidak perlu disertifikasi izinnya? Logikanya di mana coba? Kalau jawabannya cuma imbauan agar cari guru yang benar, ya sudahlah. Kita mungkin agak pesimis soal penertiban penceramah gak benar. Hal serius seperti ini kok tidak diatasi? Ahok masuk penjara, kenapa? Ahok sekarang dikurung dalam penjara. Kenapa? Karena mengatakan Al-Ma'idah 51 membohongi. Itu Ahok itu fanatis beragama Kristen. Lalu yang pro Ahok yang jadi ahlinya Ahok, Quraisy Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga semacam mati juga. Kapan makhluk halus pembual ini dikandangin? Ditulis oleh Argo di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Kira-kira 2 tahun yang lalu Yahya Waloni, saya menolak menyebutnya Ustaz, doakan Kiai Haji Quraisy Shihab agar cepat meninggal. Doa tersebut dilontarkan si makhluk halus pembual ini lantaran Quraisy Shihab mendukung Ahok. Doa si makhluk halus pembual itu disampaikannya melalui video ceramahnya di hadapan para jemaah yang tertawa-tawa riang, gembira, happy, tralala, senang bukan main. Dalam isi ceramahnya itu, si makhluk halus pembual ini membahas soal kasus selama Ahok yang dihukum penjara lantaran dianggap menistakan surat Al-Maidah ayat 51. Ahok masuk penjara kenapa? Karena mengatakan Al-Maidah ayat 51 membohongi. Ahok itu munafik, beragama Kristen, pura-pura saja dia tidak mengakui Islam. Bohong, ujar Yahya Waloni. Si makhluk halus pembual ini kemudian menyebut ada jemaah yang meminta dirinya mendoakan agar Ahok cepat masuk Islam. Akan tetapi, si makhluk halus ini lebih memilih mendoakan agar Ahok cepat meninggal saja. Makanya jemaah bilang, Ustaz doakan Ahok cepat masuk Islam, saya doakan cepat meninggal, ungkap makhluk halus pembual ini. Makhluk halus pembual ini selalu bilang bahwa kaum kafirun, baca orang Kristen, jangan bermain-main dengan agama Islam karena pasti akan mendapat akibatnya. Ente mau bermain berkhianat terhadap Islam, jangankan saudara, jangankan kaum kafir, sedangkan muslim saja dapat akibatnya, apalagi kaum kafir itu sekarang di penjara, jar si makhluk halus pembual ini. Selanjutnya dalam videonya itu manusia jelmaan Dajjal ini lalu bilang bahwa dalam kasus Ahok tersebut Habib Rizik Syihab dipanggil menjadi saksi ahli terkait penafsiran surat Al-Maidah ayat 51. Lalu dari pihak Ahok yang dipanggil menjadi saksi ahli adalah ulama Kiai Haji Quraisy Shihab. Dipanggil ahli sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal menafsir Al-Maidah. Lalu yang pro Ahok yang menjadi ahlinya Ahok Quraisy Shihab. Kata makhluk halus ini sambil menemukan dahinya dan disambar gelak tawa riang gembira. Senang bukan main para jemaahnya. Si makhluk halus pembual ini selalu mendoakan semoga Kiai Quraisy Shihab yang menurutnya pendukung Ahok tersebut juga agar cepat meninggal. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat meninggal saja, ujar manusia kurang ajar ini. Sekalipun video itu sudah 2 tahun yang lalu, tetap saja gak bisa, harus diusut polisi. Mendoakan pemimpin agama cepat meninggal adalah ulah iblis, bukan pendakwah. Si makhluk halus pembual ini dulu mengaku-ngaku bahwa dirinya itu adalah mantan pendeta lah, mantan rektor sekolah tinggi teologi lah, mantan rektor universitas Kristen lah, dan macam-macam lagi bualannya. Setelah dia mualaf masuk Islam, manusia kurang ajar ini malah kesetanan, menyerang ajaran kekristenan sana-sini secara membabi buta, macam tukang jual obat saja bajingan tengik, macam penjual obat saja Yahya Waloni itu bikin diri sudah paling suci sedunia hanya karena Ahok beragama Kristen dan dibela oleh Quraisy Shihab. Pantaskah beliau didoakan agar cepat meninggal? Jawab kau, kurang ajar. Memangnya kenapa kalau Ahok dan orang Kristen dibela oleh Quraisy Shihab? Apa urusanmu wahai Ustadz pembual? Apa maksud terselubung ceramah-ceramah dan doa laknatmu itu wahai Ustadz pembual? Kalau orang berbeda pandangan dengan ente itu wajar, tapi kalau sudah mendoakan agar cepat meninggal, itu namanya berdebah, kurang ajar, dan harus diusut oleh polisi. Ceramah macam Hitler saja yang semangat berpidato sebelum membantai orang Yahudi. Ini jelas-jelas perilaku yang tidak baik. Herannya saya kok manusia pembual ini masih saja bebas berkeliaran menghasut sana-sini untuk memusuhi ajaran Kristen. Padahal kerusakan yang ditimbulkan akibat ujaran kebenciannya itu sudah sangat besar dan merasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ulah manusia tengik ini lebih sadis dari Hitler dan lebih kejam dari komunis. Kalau sudah pindah agama ya pindah saja sono, gak usah memusuhi iman ajaran kekristenan. Ulah Ustadz pembual kurang ajar seperti si Yahya Waloni ini, sepertinya memang dia sengaja skenario kan untuk semakin menimbulkan jurang pemisah dan permusuhan yang mendalam antar umat Islam terhadap umat Kristen. Si kurang ajar ini sepertinya memang sengaja bikin kacau negara kita dengan tujuan agar timbulnya konflik antar umat Islam terhadap umat Kristen. Ngaku-ngaku mantan rektor, tapi tak paham bahwa negara ini menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk mengimani ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ustadz pembual ini sejatinya patut dipertanyakan kembali pemahamannya tentang wawasannya berkebangsaan. Kalau ada pemimpin agama yang mencerahkan, maka agamanya menjadi baik bagi orang lain, membawa rahmat karena dirinya mengerti bahwa tiap umat beragama memiliki hak dibela, bukan memaksakan kehendak seenak udelnya itu. Kapan sih makhluk halus pembual ini ditangkap dan dikandangkan macam si almarhum Maher yang sok ganas, ternyata cengeng, muka ciut macam tikus basah di dalam bui. Dengan dikandangin si makhluk halus pembual itu, maka minimal bacotnya minimal bisa mingkem dikit sehingga bangsa ini menjadi aman, tentram, damai, sejahtera senantiasa. Kira-kira begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.